Halo Kak Heru. Heru Caksowan. Halo Kak Heru. Halo Kak Joko. Mr. Pons 2021. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Selamat malam sahabat Kenari, selamat datang kembali di Bincang Kenari malam hari ini. Kembali lagi, Nadia akan menjadi host di Bincang Kenari yang akan menemani sahabat Kenari selama 1,5 jam ke depan di episode yang ke-41. Apa kabar nih sahabat Kenari malam hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan ya. Ayo terus patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan harus double ya sahabat Kenari, mengingat kasus COVID-19 yang terus naik nih setiap harinya. Dan untuk sahabat Kenari yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19, untuk tetap semangat dan sembuh ya. Untuk tetap semangat, untuk tetap sembuh gitu, untuk cepat sembuh. Nah, jangan lupa untuk berjemur dan banyak minum vitamin. Oke. Iya, kelihatannya udah mulai ramai nih sahabat Kenari ini. Nah, malam ini kita akan berbincang mengenai arsitektur bersama Bapak Insinyur Agustinus Pati yang merupakan prinsipal dari Jimmy Pati Arsitek, yaitu sebuah biro konsultan yang bergerak di bidang arsitektur dan interior desain. Tema kita malam ini adalah mengenal owner dalam perencanaan arsitektur di Indonesia. Nah, pasti seru banget nih bincang kita malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk nih, Nadia mau share sedikit nih kalau Kenari Jaya tuh mungkin yang sahabat Kenari udah pada tahu gitu ya. Kalau Kenari Jaya tuh menjual produk-produk hardware gitu untuk pintu dan jendela. Ada juga partisi gitu. Nah, yang gak kalah menariknya sekarang tuh Kenari Jaya sudah menjual produk Bloom, yaitu hardware untuk furniture. Ya, kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini salah satu produk Bloom, yaitu Inner Dividing System. Ada juga Motion Shift Technology, yaitu dengan Aventosnya dia, kayak gitu. Nah, buat yang mau lebih tahu banyak, bisa langsung kunjungi di Instagram Kenari Jaya. Jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman. Ya, udah dari Reza Hijra. Iya Pak Heru, halo Nadia, apa kabar mantu? Itu gimana sih konsepnya ya? Oke. Malam Mbak Nadia, halo Pak Pus yang dari Medan. Sehat-sehat ya Pak, gimana kondisi di Medan nih Pak? Selamat malam Nadia, halo Pak Cahyo. Waduh, bisa aja nih Pak Pus nih. Oke, nah kita sambil menunggu ya, kira-kira Pak Agustinus atau Pak Jimmy ini udah hadir atau belum nih kira-kira nih. Oke, sebentar saya coba cari. Oke, sudah bergabung ternyata. Ya, sambil kita menunggu Pak Jimmy juga nih, ternyata belum join. Nah, Kenari juga kita mengadakan sayembara handle, yaitu Kenari Jaya Award, dimana ini adalah handle design competition. Nah, itu paling lambat pendaftaran tanggal 31 Juli 2021. Buat sahabat Kenari, ayo kita daftar. Karena ini tuh terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori umum, kategori mahasiswa, dan kategori profesional. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir gitu tentang pesaingnya mungkin berat. Nah, hadiahnya itu berapa sih? Nah, total hadiahnya itu sebesar 120 juta rupiah.
Waduh, ada Bapak Ragil nih yang absen nih kayaknya nih, menyaut Pak Kus. Ada Pak Yono nih. Halo Pak Yono, udah pada di rumah nih ya teman-teman sahabat Kenari semua? Oke, mana sih nih kira-kira Pak Jimmy ya? Mungkin sambil mengkonek-konek internetnya. Nah, jadi Nadia ingetin sekali lagi kalau kita tuh ada produk baru yaitu Bloom. Terus juga kita ada sayembara handle nih. Nah, handle-nya tuh ada apa aja sih? Tips-tipsnya nih ya, sedikit ada lever handle sama pull handle gitu. Jadi buat teman-teman cuma desain dua itu aja kok, nggak usah sampai location-nya apanya, nggak usah, cuma handle aja gitu. Tanggal 31 Juli ya pendaftaran terakhir. Ayo daftar sekarang. Caranya tinggal klik awards.kenarijaya.biz. Gitu. Kok Pak Jimmy kok lama ya joinnya? Iya nih kira-kira gimana ya Pak Jimmy ya? Coba kita hubungi dulu ya Pak Jimmy-nya ya. Mungkin Pak Jimmy-nya touch up dulu. Oh ya, selain kita ada Bloom, Kenarijaya juga akan meng-highlight beberapa produk lagi nih selama kita bakalan PPKM nggak sih istilahnya? Ya kan, PPKM kan. Nah, jadi Kenarijaya tuh bakalan banyak webinar-webinar, juga tetap ada bincang kenari. Pak Jimmy kena PPKM darurat. Nah dia suaranya agak kecil, oh ya, kurang kedengeran ya Pak? Waduh. Coba kita hubungi dulu ya Pak Jimmy-nya. Kira-kira di mana Pak dia? Ada Adnan Anggi Nasution. Gimana nih? Bro Jaksel ya. Volume suaranya Nadia agak dinaikkan sedikit. Oh iya, baik Pak. Nah, gimana nih teman-teman? Persiapan apa nih yang sebelum kita sambil nunggu Pak Jimmy ya? Persiapan apa nih yang udah disiapin sama teman-teman untuk menghadapi PPKM ya? PPKM darurat ini. Ayo, yang WFH, berkas-berkasnya udah diangkut ke rumah apa belum? Coba mau lihat komen-komennya. Suaranya Mbak Nadia kok kecil? Apa sih? Kayaknya kecil ya? Gak, mungkin mic-nya agak begini kali ya. Jadi gimana nih untuk menghadapi PPKM? Pokoknya buat teman-teman yang sedang COVID, semangat, tetap harus semangat untuk melawan virus COVID ini. Jangan lelah gitu ya. Harus tetap berjemur dan banyak minum vitamin. Sekali lagi Nadia ingetin. Persiapan penawaran ya, jangan lupa visit plan-nya ya, rencana-rencananya mau kemana-kemana. Ayo semangat. Oke, nah Pak Jimmy sudah bergabung nih. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu dan sahabat Kenari tunggu-tunggu.
Ya, langsung saja kita invite Pak Agustinus atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Jimmy untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Nah, ini dia Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Iya, selamat malam Nadia. iya Pak. Pak, sebelumnya saya mau tanya nih Pak. Ya, Panggilan Pak Jimmy itu dari mana sih Pak? Saya lihat-lihat dari nama Bapak nggak ada unsur Jimmy-Jimmy-nya nih. iya. eh, Nama saya Agustinus C. Pati. Agustinus Cornelius Pati. Ya, itu nama kalau di gereja nama baptis. Ya, gitu. Tapi nama panggilannya dari saya lahir ditulis di akte di kelahirannya waktu surat lahir bukan akte kelahiran Jimmy, Jimmy Pati. Jadi saya banyak pakai udah di pergaulan namanya Jimmy, Jimmy Oh, Pati. Nah itu masuk di perusahaan juga namanya Jimmy Pati Arsitek. Gitu. nama panggung Gitu. ya Pak. Nama panggung. Ya nama panggung. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Sampai saat ini sih masih kondisinya sehat. Nah, gitu. Kita harus sehat selalu Pak. Jangan lupa minum vitamin. Ya, Masker iya juga. betul. Oke. Gimana nih Pak? Zamannya udah zaman masker. Iya, Hmm. kesibukan belakangan ini nih Pak. Mana kita sudah mau PPKM lagi kan nih di bulan Juli. Ya, sepertinya terputus. Ya, gimana Pak? Oke, oke. Oke, saya ulang ya Pak Ya, pertanyaannya. ya. Jadi gimana nih Hmm. Pak kondisi terakhir nih kita di tengah mana mau PPKM? Hmm. Ya ini yang tadinya berjalan lumayan udah lebih enak lagi, sementara berhenti nih. Rapat-rapat berhenti, ketemu-ketemu juga berhenti, semua berhenti. Ya agak serem juga sih dengan kondisi sekarang. Kalau varian yang baru ini, waduh, kita juga harus hati-hati lah, gitu, menjaga diri kita. Benar Nadia, ya jangan lupa masker. Jadi Iya, udah sudah masker kita sekarang. Budayanya udah masker, gitu. iya, benar tuh Pak. Nah, Mm-mm. oke, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan kali ya Pak ya. Iya, Kayaknya ini udah betul. ada pertanyaan nih Pak. Nah, udah dipersiapkan. Nah, Pak, eh, tentang tema kita nih Pak, mengenal owner dalam Mm-mm. perencanaan arsitektur di Indonesia. Nah, pandangan Iya, Bapak gimana sih maksudnya? Gitu. iya. Karena arsitek nggak jauh dari owner. Nggak jauh dari owner yaitu dari pemberi tugas. Kalau nggak ada pemberi tugas, kayaknya nggak ada arsitek gitu. Arsitek kan harus ada pemberi tugasnya sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, kenyataannya owner di Indonesia uh, apa berbagai jenis, sangat banyak ininya apa tipe-tipe ownernya. Begitu juga kalau owner melihat kita banyak sekali arsitek-arsiteknya. Ada arsitek yang buat rumah tinggal, banyak arsitek juga buat hotel, ada arsitek juga buat ya macam-macam. Begitu begitu juga owner. Kita melihat owner ada yang owner bermacam-macam juga. Ada yang kelasnya dari pemerintah sampai nanti private gitu kan. Si arsitek kan juga mengambil tugas dari private juga dari apa perusahaan dari swasta tapi private. Jadi ini owner-owner ini punya kekhususan kalau saya bilang di dunia arsitektur kita ini owner ini punya kekhususan dan kalau kita ngobrol dengan beberapa arsitek pasti ceritanya banyak sekali mengenai owner. Owner inilah fee kita agak kurang lah atau kita kreasinya mandek lah gitu karena owner punya mau berbeda, budayanya juga berbeda, banyak sekali tipe-tipe owner, baik itu dari
owner langsung ataupun dari project manajernya owner. Gitu. The owner biasanya ada engineer-nya juga kalau di perusahaan-perusahaan yang besar. Begitu kira-kira seperti itu. Ini khas sekali dan unik sekali, Nadia, apalagi di Indonesia. Gitu. Gitu kira-kira. Kita harus kenal mereka. Teman-teman arsitek harus kenal berbagai owner ini sendiri. Sehingga beberapa teman yang arsitek punya pengalaman dengan menghadapi owner A, owner B, dia akan juga punya pengalaman dan menceritakan. Mungkin di sini kita bisa menceritakan berbagai apa yang kita temui owner-owner kita. Sehingga ada yang bilang si arsitek ini adalah warga kelas 3 lah. Nggak ada papanya arsitek. Itu misalnya salah satu ungkapan arsitek, owner, di bawahnya ada kontraktor, kita di bawahnya kontraktor. Apa benar apa enggak? Ya, ini harus kita jawab. Begitu juga owner dibilang pasal 1 kuasa adalah owner. Kebijakan ataupun sesuatu yang ini diputuskan oleh owner. Nah, pasal 2-nya ikut pasal 1. Nggak ada pasal 3-nya ikut pasal 1. Ini budaya ungkapan-ungkapan arsitek, beberapa arsitek ini juga perlu kita tanggapi gitu kan. Nah, kita pelajari apakah benar owner seperti itu semuanya. Ada owner yang juga nggak seperti itu. Nah, coba kita bicarakan malam hari ini. Gitu kira-kira, Nadia. Iya, jadi owner itu terbagi dari 2 ya Pak ya tadi. Bisa juga owner yang project government atau juga private home owner kayak gitu ya Pak. Nah, berarti ada ciri khusus ya Pak untuk proses pengenalan dan pendekatan ke masing-masing owner ini ya Pak ya? Iya. Saya coba deketin beberapa arsitek, ada yang dia kerja di konsultan yang cukup besar di Indonesia ini. Konsultan cukup ternama lah begitu ya. Tapi dia punya sampai bisa ungkapan-ungkapan seperti tadi bisa keluar. Karena rupanya dia ketemunya owner arsitek. Owner arsitek atau owner engineer. Dia tidak pernah ketemu owner yang utama. Misalnya sebuah perusahaan BUMN negeri menugaskan kepada sebuah perusahaan konsultan arsitek gitu. Nah, yang akan banyak bertemu adalah si arsiteknya atau proyek arsiteknya dengan project manager atau project manager dari si owner. Nah, ini khas lagi. Lain kalau kita yang perusahaan tadi private atau pribadi, kita akan ketemu langsung dengan owner. Nah, ownernya masih banyak lagi, banyak macamnya, tergantung dari budayanya si owner. Gitu. Gitu. Saya tertarik nih Pak sama project yang tentang government gitu ya. Karena kalau kita bicara project government gitu, berarti kita tuh sebagai arsitek pure merencanakan gitu ya Pak berarti. Iya. Nah, tadi Bapak bilang juga kalau arsitek itu ya cuman nggak ada apa-apanya lah gitu, cuman disuruh ngedesain aja udah, nanti keputusannya entah dari owner atau dari kontraktor gitu kan. Nah, seperti apa sih Pak pengalaman Bapak? Mungkin boleh diceritain Pak. Pengalaman dengan government 1-2 sih. Yang paling dekat kemarin dengan sebuah BUMN negeri kita BUMN. Saya juga nggak ketemu sama saya juga nggak ketemu dengan owner langsung, direktur utama di BUMN itu. Tapi emang nggak punya akses ke sana. Tapi saya ketemu dengan project manajernya, gitu kan. Nah, kalau pas ganti direktur di perusahaan BUMN ini, ganti lagi budaya, ganti lagi desain arsitekturnya, ganti lagi segala sesuatunya. Nah, itu saya lihat arsitek juga nggak ada apa-apanya. Diputus dengan sebegitu saja bisa. Kalau tidak sesuai dengan keinginan owner utama atau
direktur BUMN yang baru. Pada direktur BUMN yang lama nggak ada masalah. Kita sesuai dengan apa yang dia tugaskan kepada kita, dan itu di-translate ke project manager. Sehingga pada saat pergantian karena situasi kondisi Indonesia ganti lagi. Nah ini kita nggak punya arti apa-apa, itu salah satunya yang saya alami gitu. Jadi, nah saya mau ngomong sama siapa? Tentunya karena saya bilang wah, sama teman saya juga ikut pada saat itu. Teman kita sama-sama berdua, satu dia proyek lain, saya proyek yang lain, tapi dalam satu proyek gitu. Nah dia bilang kita nggak ada apa-apanya nih, kita ngadepin gajah, kita semut nggak ada apa-apanya, kita mau pengadilan money juga nggak ada masalah, nggak ada apa yang kita mau bawa gitu kan. Salah satunya begitu government yang saya alami. Tapi ada beberapa teman-teman yang alami juga kurang lebih seperti itu. Apalagi dia di bawah BUMN ini kontraktor kan biasanya begitu. Di bawah lagi dari owner lagi yang utama. Nah, kadang-kadang fee-nya si arsitek sudah ditawar habis. Nah, itu apalagi dia perusahaan juga cukup besar, apa artinya fee yang sudah ditawar habis itu? Dia udah punya batasan misalnya, oh ya jangan sampai kurang dari segini. Nah, tapi nggak taunya lebih lagi di bawah itu lagi ditawar. Nah, kalau dalam kondisi sekarang yang namanya kita masih kondisi sangat di pandemi ini, apa-apa, kita hanya ikutin aja, ya sudah, kita perlu gitu kan, kita nggak bisa punya sebenarnya ada standar di IAI pun ada standar, tapi ukurannya tidak dipakai akhirnya gitu. Itu yang dibilang ya pasal 1 owner ya bisa menentukan gitu. Kita ya yang itu bilang tadi Dena. Itu salah satu contoh-contoh. Sebenarnya penyebabnya dari contoh-contoh itu ya Pak, apa sih Pak mungkin penyebabnya gitu Pak? Kenapa arsitek bisa sebelah mata gitu? Ya, iklimnya Indonesia, iklim kebijakan yang ada di Indonesia gitu. Nah, saya nggak bisa salahin juga owner, nggak bisa salahin juga arsitek dalam kebijakan seperti ini, gitu kan? Owner ya tetap dia jadi owner lah. Kalau saya jadi owner gimana caranya? Nah, tinggal saya ada di alam mana nih? Di alam di mana peraturan itu bisa bekerja, hukum itu bisa bekerja dengan baik, sehingga saya taat aturan. Saya mengikuti aturan. Saya menghormati profesi orang. Gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu nggak ada semuanya, ya seperti kita jalan di sebuah lorong yang tidak yang gelap lah, yang remang-remang, kita nggak tahu kita mau pegangan kemana. Gitu. Ini kira-kira imajinasinya aja. Jadi si owner ini juga saya pikir nggak salah, karena kita berjalannya di situasi yang tidak, ya saya langsung aja lah. Undang-undang arsitek implementasinya belum begitu belum ditelurkan. Kata Evi gitu persiapannya. Ya saat ini undang-undang arsitek belum implementasinya yang Bang Juju bikin belum sampai detail, sehingga saat ini belum bisa dipakai, dan orang si owner maupun si arsitek nggak bisa menghormati undang-undang itu sebagai suatu ini untuk menjalankan perencanaan arsitektur, tugas-tugas arsitektur, di mana owner di sana memberi tugas. Jadi tidak ada jembatan. Ada, kita punya IAI, undang-undang IAI dan segala macamnya. Tapi secara ini belum berlaku semua. Gitu. Jadi kita nggak bisa pegang itu sebagai suatu yang standar di negara ini. Gitu. Kira-kira gitu Nadia.
Oke. Hmm. Nah, berarti kalau kayak itu kan undang-undang ini ya Pak, berarti kan kayak padahal udah disahkan. Cuman kayak Mm-mm. implementasinya aja yang belum dilakukan gitu kan Pak. Ya, ya. Karena dia berkaitan sama nanti urusan perdagangan. Karena di sana mungkin ada sesuatu soal dagang, soal ukuran-ukuran dagang. Mungkin nanti kebijakan dari Departemen Kreativitas, ada urusan yang lain. Itu semua harus kita lalui semuanya dan harus approve dari beberapa departemen ini. Nah, baru bisa undang-undang itu bisa keluar, disahkan di DPR, gitu kan? Baru kita bisa secara arsitek ini uh, pasti bermainnya aman dan nyaman lah, gitu kira-kira seperti itu. Uh, jadi tidak ada sesuatu yang akhirnya membuat dia bertanya-tanya, wah ini nanti kayak kemarin waktu saya dapat tugas dari BUMN, pokoknya lu dibayar Jim, cuman nggak tahu dibayarnya kapan, kan gitu. Jadi si project manager aja udah bilang begitu. Wah ya sudah, yang penting lu ada duit ya. Jadi ini jalan terus nih, gitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan, kalau kita nggak kuat, ya kita jatuh lah, gitu. Kira-kira gitu Nadia. Oke, Pak, sebelumnya kita ini nih, kita mau sapa dulu 55 sahabat kenari Wah, nih, Pak, yang selalu join wah, di grup, yang selalu join di Bincang Kenari. Nah, buat ya, teman-teman yang mau bertanya, kalian bisa langsung typing aja di bawah. Jadi sambil kita ngobrol, kalian boleh typing, mau tanya apa gitu. Karena nih saya lihat nih belum ada nih yang berani nanya-nanya nih. Mungkin mesti dipancing dulu sama saya buat nanya. udah ada satu sih, Sambil tapi kita nggak tunggu nanya. ya, Pak. Sambil kita tunggu. Nah, tadi kan kita bicara tentang uh, kekuatan owner yang sebegitunya ya Pak di masa saat ini, apalagi ini pandemi gitu kan. Kayaknya jasa Ya, payment tuh semua serba susah. Terus tambah lagi fee ya. arsitek yang rasanya, waduh gitu kan. Nah, Hmm. berarti apa aja sih Pak yang Bapak jalanin gitu dengan kondisi saat ini gitu untuk menghadapi. Ya, makanya saya tetap berpikir positif sama owner. Saya setiap owner yang saya memberi tugas pada saya kenali ownernya, luar dalam, kalau bisa begitu. Sehingga saya jadi berteman sama dia. Untuk urusan fee, untuk urusan tugas, untuk pendekatan saya itu pendekatan yang paling lebih enak, gitu. Sehingga saya juga nggak merasa dibohongi, dia juga nggak merasa dibohongi. Contohnya beginilah, kalau saya masuk di bengkel mobil, saya cari dulu bengkel mobil yang dimana saya aman dan nyaman, nggak membuat saya jadi berteriak pada saat mobilnya sudah selesai. Hah? Cuman benerin gini 2 juta, benerin kan gitu kan. Jadi kita owner. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kita harus kenal dia, harus bersahabat sama dia. Saya begitu. Saya tidak ada orang kedua, orang ketiga yang membawa saya ke owner, nggak ada. Saya langsung kenal. Kalau owner ini, saya minta teman saya itu yang mau kenalin saya dengan ownernya, sehingga saya bisa berbicara langsung. Apalagi soal fee. Kan kondisi sekarang nih, aduh, yang ya kita tahu owner juga bukan owner yang sehebat dulu juga, tapi dia mau membuat sesuatu. Dia ada batasan-batasan juga, apalagi keuangan dalam kondisi sekarang. Saya ada 2 hotel yang saya lagi tanganin, dia terus terang, Jim, hotel saya ini bisa laku karena saya kasih setengah harga, Jim. Sorry, Jim, sampai begitu. Kamu juga fee-nya setengah, Jim. Kayak seperti itu jadinya. Waduh. Ya, tapi iya benar. Ini terjadi dengan sendirinya. Jadi saya bilang, oke, bos. Tapi saya harus ancang-ancang. Ini kondisinya nggak bisa juga saya berlama-lama tanya deh arsitek lain. Nggak bisa berlama-lama dalam kita mengerjakan tugas ini. Karena kita pasti rugi nantinya. Rugi tengah jalan. Gitu kan. Kita bayar orang, kita bayar ini, kita bayar yang lain-lain. Bayar kantor, bayar orang yang ngerjain, kan semua kita bayar. Apalagi dalam kondisi work from home gini. WFH. Kita kan teman-teman nggak ada kerja di kantor, kerja di rumah. Kita profesional benar harus. Nah, apa yang digambar harus yang benar-benar terbaik sehingga kita bisa
presentasi ke owner, owner juga bisa angkat topi. Oke nih, gitu. Kalau salah sedikit, habis kita. Nah ini sendiri harus punya, tanya deh teman-teman yang lain, harus punya lakaliku si arsitek dengan bagus banget, manajemen yang bagus banget, bukan hanya sebagai manajemen di kantor, tapi juga saya pernah sama salah satu arsitek, dan saya juga dia salah satu arsitek juga bagus di Indonesia ini, dia bilang, lu kenal dia deh, kalau bisa lu tahu dia nomor kapan dia tanggal lahirnya, gitu. Sehingga pada saat dia ulang tahun, saya selalu kirim kue, saya selalu kirim bunga. Itu sangat berarti buat owner. Nah, saya dekat sekali jadinya dengan owner. Kira-kira gitu Nadia. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Wah, boleh dalam kondisi dicontoh sekarang tuh, ini, Pak. ini saya juga nyontoh dari teman-teman beberapa teman-teman waktu itu. Oh, dia bilang bagus juga ya, gitu. Kalau bisa ada beberapa bos saya dulu saya dulu di Paramaloka Konsultan, diajak main golf, bersama-sama main catur sama owner. Kayak kita jadi nggak sungkan untuk berbicara dengan owner. Tidak ada batasan yang terlalu besar gitu, kira-kira gitu. Apalagi kondisi sekarang ini, waduh, kan kita bisa ya dikit-dikit ya namanya manusia ya, bos, apa nih bisa bayarnya? Itu kira-kira ngomongnya juga lebih enak lah daripada invoice masuk nggak ada ininya, lemparan baliknya nggak ada, kira-kira begitu. Oke, kayak gitu ya ternyata ya. Ya arsitek ini harus jadi bukan belajar soal ini saja, bukan belajar soal gambar, teknik gambar, presentasi gambar, bukan. Nah, soal bisnis seperti ini yang aduh, nggak ada di sekolahnya. Dan ini mengalir dengan sendirinya. Dan saya belajar dari teman-teman arsitek juga. Oh gitu ya. Apalagi teman-teman tahu saya orang Maluku. Wah, terkenal bukan sahabat arsitek, bisa-bisa jadi debt collector gitu kan. Nah, gimana owner ngadep ke saya jadinya? Wah, jangan deh sama dia, repot nih. Nah, ternyata nih saya banyak sekali owner yang bersahabat sama saya. Jadi beda. Jadi kita harus bisa kira-kira seperti itu. Gak semua sih, tapi ya gitu, begitulah arsitek. Bisa harus mungkin kita akan tahu dari teman-teman yang lain deh. Teman-teman lain pasti punya cerita yang banyak mengenai owner-owner kita ini. Dan saya yakin mereka juga punya cara tersendiri-sendiri masing-masing bagaimana bekerja dengan owner yang seperti ini. Sorry ya, saya sebut owner yang Chinese, owner yang India, owner yang Arab, owner yang ya macam-macam. Kita di Indonesia ini beda-beda semuanya gitu kan. Beda-beda pendekatan. Gitu. Pendekatannya beda-beda. Kamu aja dia deketin mau jual satu kunci aja ke satu owner gitu, pasti ada caranya, kan gitu dia. Nah, kira-kira begitu. Kita sama lah, kita jualan juga. Saya cuma jualan jasa, kira-kira begitu. Setuju, Pak. Nah, nih Pak, ada pertanyaan nih dari Pak Michael Wicaksono. Mungkin temannya Bapak. Wah, gitu. Iya, itu sih sudah ini. Satu tempat tidur sama dia. Waduh. Pak Jimmy, apa sih step-step saat menerima pekerjaan yang Bapak terima atau pada akhirnya menerima pekerjaan? Satu nih yang paling dekat ya, saya dapat desain rumah di Pekanbaru. Sampai sekarang saya nggak ketemu ownernya, tapi rumahnya sedang dikonstruksi. Nah dia tahu lah itu ya. Sampai sekarang udah jadi, udah lantai 2. Saya nggak pernah ketemu lah dia. Gitu. Tapi ini salah satu owner baik, owner yang sangat menghormati profesi. Untung saya dapat dia gitu ya. Dia tanya pertama seperti Heru bilang, apa nih yang saya harus kerjakan, yang saya harus ini dengan Pak Jimmy. Akhirnya saya jelaskan satu-satu. Si Yagi bercipta begini Solvi, begini tahapan-tahapan pekerjaan, begitu juga Bapak di rumah keluarganya ada berapa orang, anaknya umur berapa, saya tanya semuanya dulu. Ada kalau di konsultan tuh ada namanya questionnaire.
Konsultan besar, konsultan kecil sama semuanya. Dia bikin kuesioner dulu supaya dia tahu ownernya seperti apa, baru datang baru ngobrol. Nah ini perlu kuesioner seperti itu. Anaknya berapa? Ini bikin rumah pada sebabnya. Bukan istrinya berapa, salah nanti kita ngomong. Ya, atau suaminya berapa gitu. Teman, kita harus tahu keluarganya seperti apa. Keluarga Chinese, keluarga Sunda, keluarga mana, semuanya berbeda-beda. Nah, baru kita berikan pendekatan ke dia, berikan sebuah sketch-sketch kecil, atau berikan image-image dulu, image-image ya Bapak mau seperti apa nanti rumahnya, gitu. Baru saya bikin semua data-data ruang. Kalau Bapak keluarga sekian, ruang Bapak akan sekian. Total ruangan ada 600 meter persegi. Bapak mau kurangin atau Bapak mau ini? Oh ya, saya ruang sopir nggak usah. Oh, berarti dia nggak perlu ada ruang sopir. Gitu-gitu. Jadi kita memberikan daftar dulu. Sehingga kita tahu kebutuhan sama lingkupnya dia seperti apa. Gitu. Setelah itu, baru saya masuk ke layout. Habis ke layout, saya berikan layout kasar seperti yang dia mau. Dia kan memberikan, Pak Jimmy saya pengen image-nya kayak gini, rumahnya seperti ini. Nah baru saya ambil image itu, saya bikin supaya pendekatannya ke layout rumah, denah rumah. Dari situ dengan luasan tanah kan kita udah dikasih. Jadi dari situ baru kita dapat. Baru bicara soal sirkulasi di dalam. Nah, Bapak perlu seperti tempat tidur seperti apa, luas ruangannya seperti ini, apakah oke? Ada lemari seperti ini, apakah oke? Banyak macam kita ngobrol dulu soal itu. Baru terakhirnya setelah dia udah puas, kita kunci itu. Supaya tidak melebar ke kiri ke kanan lagi setelah itu. Ini yang repotnya si arsitek kalau bikin rumah, untung saya dapat Bapak gitu. Kalau dapat Ibu, waduh, tanya arsitek-arsitek lain deh. Atau dapat Bapak yang akan lebih bukan ngomel ya, Pak? banyak maunya, jadi nanti bisa ganti lagi, nanti bisa ganti lagi. Tanyalah arsitek-arsitek banyak seperti itu. Nah, rupanya owner ini owner yang cukup baik dan bijaksana begitu, dan dia menghormati profesi gitu. Ini khusus saya dapat agak lebih mudah lah gitu ya. Kalau enggak, jauh lagi di Pekanbaru, di Riau. Tapi lebih mudah, sampai nggak ketemu pun, sampai approval dia, sampai approval tampak, dia udah oke dengan tampaknya, sampai approval yang lain-lain, malahan kontraktor memberikan beberapa ide untuk supaya dirubah seperti ini, dia sendiri yang bisik pada saya, Pak Jimmy, saya sesuai dengan apa yang Pak Jimmy buat. Nah itu owner baik, bagus banget itu owner. Biasanya owner langsung, oh iya nih bener nih kontraktor, wah ikut lagi nanti, rubah lagi. Padahal konsep awalnya tidak seperti konsep awal, berubah lagi. Habislah kita si arsitek itu. Nanti disalahnya bikin satu ya, Pak? Harusnya satu konsep bisa 3, 4, 5 kali konsep itu berubah-ubah. Nah, akhirnya nggak jadi tuh barang gitu. Nah ini pengalaman ya, Mas Heru bilang tadi apa step-stepnya seperti itu sampai nanti sekarang ini lagi konstruksi. Paling sedikit-sedikit dia bilang, Pak Jimmy, kalau gini bener yang di gambar kemarin Pak Jimmy adalah detailnya seperti ini, catnya begini. Oh iya betul. Gitu. Kalau misalnya ada jendela, ini pakai glass block atau pakai lubang angin Pak Jimmy? Gitu. Ditanya itu aja. Saya ikut Pak Jimmy. Gitu. Nanti kontraktor bilang apa? Nah itu akhirnya saya jadi naik di kelas 2 setelah owner. Nggak kelas 3 lagi. Kayak gitu, owner ownernya baik. Gitu. Ya, ada lagi owner yang hotel, waduh, lebih ruwet lagi. Nah, gitu. Gimana tuh Pak, kalau hotel Pak? Sebenarnya mudah sekali. Lebih enak bikin hotel daripada bikin rumah. Sebenarnya lebih enak bikin hotel, karena sudah ada operatornya, udah ada operationnya, tatanannya udah ada. Ya. Tolong Pak. Tolong Pak. Ya, sorry. Ada anak saya. Iya. Memang kadang kalau kita lagi WFH gitu ya, memang kita harus menyesuaikan. Iya, jadi
si yang di sana itu nggak ada operator. Nah ini jadi yang jadi pusing. Harus bikin hotel pakai operator sehingga kita lebih mudah gitu karena operator punya operation kan standar Standarnya. operationnya. Ya. Nah kalau nggak ada ya kita yang jadi operator sendiri jadinya. Jadi harus pinter lah menjadi. Oh, akan ada kasus Ya, seperti itu ya, Pak? iya karena si owner kan limpahkan pada kita semuanya begitu. Nah kita harus pinter-pinter bawa hotel apa kamarnya seperti ini, ada apa di dalam kamar sesuai dengan apa yang kita pengalaman kita sehingga kita buat seperti itu. Nah tergantung bintang 4, bintang 2, bintang berapa, konsepnya seperti apa kita harus bahas dulu dari awal sehingga owner juga nggak lari nantinya. Yang tadi saya bilang ada kuesioner dulu, ada beberapa pendekatan-pendekatan dulu sehingga semuanya tidak lari dari konsep awal. Nah sekarang ini udah mulai pelan-pelan karena konstruksi udah mulai, karena duit juga udah mulai lari sedikit-sedikit. Nah saya coba bawa dia ke konsep awal. Oke, kalau mau dikurangin ini kita kurangin. Tapi begini caranya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Nah, nih berikutnya ada pertanyaan nih, Pak, dari Pak Ragil. Pak Agustinus, bagaimana tips arsitek dalam mengejar deadline pekerjaan? Dan bagaimana apabila sewaktu-waktu owner meminta perubahan desain? Nah, pekerjaannya sudah berjalan atau merubah spek. Nah, itu biasanya jawaban dari Pak Agustinus itu seperti apa gitu, katanya Pak Jimmy. Coba gimana, Pak, jawabannya? Iya benar. Ini yang pengalaman semua arsitek pun sama seperti ini. Kalau sudah di tengah jalan terus ada perubahan, ya ya tadi saya bilang pendekatan kita dengan owner. Kalau owner private kita deketinnya lebih mudah. Tapi kalau owner yang punya perusahaan, owner BUMN, pendekatannya akan berbeda. Tapi kalau yang owner yang kayak bikin rumah, kita harus ya tadi pendekatan awal itu paling penting. Kita adalah jadi berteman sama dia. Nah disitulah kita akan perubahan-perubahan itu coba kita netralisir sedikit-sedikit dan kita edukasi si owner. Nah ini yang penting dari ada teman yang kemarin pesan, Jim jangan lupa edukasi owner. Jadi kita educate owner itu. Kayak contohnya deh, you punya barang ke Narijaya. Saya sudah oke nih, begini. Tapi dia pelan-pelan dia datang, ini lebih murah Pak Jimmy. Ini begini, ini lebih bagus. Saya harus pinter untuk menjawabnya. Misalnya salah satunya gitu. Saya bawa barangnya ke Narijaya, saya bawa barang yang dia bilang, Pak, lihat sendiri Bapak. Ini begini. Saya harus kasih tahu pendekatan-pendekatan itu. Misalnya perubahan layout. Itu dari awal kita sudah harus, saya bilang makanya dari pendekatan tadi kuesioner, layout segala macam kita harus kunci itu. Sehingga kalau dia bergerak terlalu jauh, kita bisa bilang bahwa dia ini perubahannya cukup besar nih Pak. Gitu. Karena kita udah jadi teman, kita bilang pendekatannya bahwa perubahannya cukup besar. Kalau perubahan-perubahan kecil, saya pikir nggak apa-apa. Cuman ganti jendelanya kayaknya kurang pas di sini Pak Jimmy, harus sebelah sana. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Sehingga deadline, nanti pada saat udah deadline ini yang bahaya banget ini. Si arsitek juga nih begini nih. Pada saat udah mau deadline, ganti. Bayangin, teman-teman mau dikasih makan 3 kali dalam semalam, 4 kali, mau 5 kali, kan mabuk juga teman-teman kita ini semuanya. Si drafter maupun arsitek-arsitek juniornya. Waduh. Nah, ini harus kita pinter untuk pendekatan. Sekali lagi, owner itu emang tetap jadi owner. Tapi kita harus deketin dia, bukan hanya dia jadi owner saja, tapi dia juga jadi teman kita, sahabat kita. Dia juga jadi mungkin bapak kita kalau dia orang tua gitu. Tetap gayanya, saya pakai gayanya Mas Heru itu, teman saya tadi itu yang nanya, harus kita pakai tuh. Bagaimana dia menghormati orang, bagaimana dia harus cerita dengan bahasa yang lebih bukan rendah ya, tapi ya namanya Indonesia lah gitu kan. Kita pendekatannya juga pasti tahu lah pendekatan. Saya nggak mau bilang
gaya orang ini, gaya orang suku ini, enggak. Tapi pendekatan itu penting sekali. Sehingga owner juga tidak merasa digurui, tidak merasa di apa ya, karena dia punya ide, dia juga punya ide kadang-kadang. Nah, kita harus jangan sampai merusak ide juga dia, tapi kalau bisa mengedukasi seperti teman saya bilang, oh Pak benar ini, tapi sebaiknya kalau Bapak bikin begini, nanti besok begini loh Pak, begini, kita bisa bilang, gitu, supaya kita punya apa, dapur kita nih aman juga. Jangan kita bikin dapur anak-anak tuh 1 malam, 2 malam, 3 malam terbakar gara-gara mau bergambar harus selesai besok. Waduh. Gitu. Berat gitu jadinya. Udah kira-kira gitu Nadia. Teman kita tadi siapa? Ragil ya? Iya, Pak Ragil. Kira-kira gitu. Pak Ragil mungkin punya juga bagaimana cara pendekatan seperti inilah pasti. Nah, berarti tadi ya Pak, educate owner itu penting banget untuk menaikkan kelas arsitek sehingga spesifikasi terus layout itu dikunci agar tidak bergerak terlalu jauh gitu kan ya Pak ya. Nah, ini juga ada nih Pak tambahan nih dari Pak Gerhana Satya katanya. Berarti di proyek yang paling dekat dengan owner adalah arsitek. Kasta yang terendah itu subkon, di bawah lagi ya supplier nih Pak, makanya kita perlu dekat dengan arsitek. Ya, ini salah juga kalau kita bilang kasta-kasta seperti ini. Jadi repot ini Gimana tuh Pak? Ini karena saya supaya sukses sebagai arsitek, saya harus pendekatan ke owner jadi orang nomor 2 setelah owner kayak gitu. Supaya semuanya kalau ada apa-apa, pernah itu di Makassar hotel, si kontraktor main ganti-ganti semuanya. Saya marah besar sampai ke proyek. Saya marah besar. Saya nggak mau tanda tangan. Kalau ada apa-apa, kalian semua yang tanda tangan ini yang menjadi masalah, ya. Ini owner belum tahu nih. Kalian main bikin sendiri, gitu. Kita harus tunjukin juga. Apa ya namanya? Power. Bukan power, disiplin. Disiplin dari ilmu kita. Bahwa kita buat ini karena ini. Saya buat kanopi ini begini karenanya. Kalian dengerin semua dulu. Di antara si proyek manajer sama tukang-tukang semua. Ini saya buat karena ada maksudnya begini-begini. Dan owner udah tanda tangan. Kalau kamu karena biaya segala macam, kamu ganti. Kamu yang akan hadapin sendiri. Saya nggak mau hadapin, gitu. Tapi saya bertanggung jawab kalau ada apa-apa, saya yang dipanggil, saya yang dilempar pertama, begitu. Kira-kira begitu. Jadi emang harus tegas juga kita di lapangan. Kadang-kadang seperti itu, Nadia. Nanti perubahan-perubahan seperti yang tadi Nadia bilang, supplier itu segala macam, emang kalau bukan soal nitip ya ke arsitek, bukan. Jangan seperti itu. Kan semuanya dari awal kita udah ngobrol sama owner. Ini kenapa kita pilih ini, kenapa pilih ini, pilih ini, kenapa gitu. Jadi balik lagi ke cerita awal, ke basic ceritanya, supaya si supplier juga nyaman, si kontraktor subkontrak juga nyaman. Jadi tidak merasa dimain-mainin lah. Nah ini kan kalau sudah di lapangan, kalau sudah di proyek, waduh, ini raja-rajaan nih. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa-bisa salah satu bisa ditendang nih. Penari Jaya sudah masuk, udah enak, udah mau tanda tangan, atau masuk yang lain. Jebret, waduh. Nggak tahu siapa yang bawa, harganya setengah dari, wah kan gitu kira-kira banyak kali cerita seperti itu. Padahal harusnya si arsitek bisa memimpin itu, kira-kira begitu. Kalau rumah ya, tapi kalau proyek lain lagi, kalau proyek besar, proyek hotel, ini berbeda lagi pendekatannya. Gitu. Karena kita harus ada rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat khusus, kan begitu semuanya. Sehingga cerita rapat yang lalu, kita buka lagi deh ceritanya kenapa kita ganti seperti itu. Kenapa kita tunjuk si Kenari Jaya, kita tunjuk, kenapa? Nah, kita buka dulu lembaran yang dulu tuh. Nah, seperti ini. Owner tahu kan, ada project manager owner, seperti ini ceritanya. Kenapa ini diganti? Kan gitu bisa kita dalam rapat kita bisa
pertanggungjawabkan lah, kira-kira seperti itu. Nah, Setuju. itulah tugas arsitek. Bukan kasta loh, jangan dinadiam. Aduh, Saya iya salah. benar Pak. Beberapa teman arsitek bilangnya, wah kita nih kelas 3 nih Jim. Aduh, saya bilang gimana ya, mau jelasin. Tapi ya udahlah, kita ngobrol aja nanti. Pendekatannya berbeda. Benar Pak. Karena saya juga ngerasa gitu ya, kalau misalkan proyeknya yang kayak hotel atau proyek-proyek yang banyak orang yang berkecimpung di dalam situ ya Pak. Karena bakalan banyak yang keluar masuk nantinya. Betul. Belum yang itu, yang kayak nggak tahu Betul. berkasnya di mana, orangnya juga udah cabut gitu kan. Betul itu. Jadi memang perlu, saya beberapa kali owner saya bilang seperti itu. Harus ada kantor project yang dimana ditata, ada pimpinannya, project manager segala macam harus ditata juga. Jadi kalau nggak merugikan owner juga nanti. Udah beli barangnya, tahu nggak jadi, beli lagi barangnya, waduh. Saya jadi kepikiran deh Pak, Bapak pernah nggak sih Pak menghadapi proyek yang sudah pernah dijalankan, terus Bapak melanjutkan gitu? Pernah nggak tuh Pak? Kejadian kayak gitu? Nah itu yang mau saya protes tuh. Itu sempat itu saya yang rugi sama teman saya. Kita sudah buat gambar bagus-bagus, desain bagus-bagus, karena pembicaraan fee-nya tidak mengerucut gitu, dan tidak putus. Wah, dengan seenaknya si owner panggil yang lain, besoknya udah ada orang lain lagi. Nah itu yang saya bilang, makanya undang-undang arsitek ini sangat penting banget gitu. Jadi ya owner Indonesia lah saya pikir tadi, ya dia punya kuasa untuk bisa mengganti dengan ya udah lu kan nggak fee-nya nggak oke buat gua. Nah gua kan gue punya bos juga nggak oke, mau bilang apa gua? Ya begitu, kira-kira begitu. Ya itu nggak ada aturannya. Saya mau ngomong di mana, mau di IAI juga gimana, mau sidang di IAI, nggak bisa juga. Gitu. Padahal mungkin nggak jauh orangnya, saya juga kenal. Gitu. Tapi apa yang kita mau? Karena itu kejadian itu juga dialami oleh beberapa arsitek juga pada saat saya bisa dapat sebuah proyek, yang lain nggak dapat. Wah, itu ada lagi ceritanya. Gitu. Iya sih Pak, kalau kita bicara proyek kan rezeki ya Pak ya, tiap-tiap masing-masing gitu dia pada bagiannya. Iya, akhirnya seperti itu terakhir. Ya udahlah, Tuhan nggak kasih, mau bilang apa kita? Ya udah itu aja, imbang itu aja. Udah. Besok lagi, tenang aja. Ya teman-teman yang di kantor, udah tenang aja. Besok ada lagi, tenang aja. Gitu. Paling begitu. Setuju saya Pak. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Pak Sukmono Wijayanto. Bagi kita yang masih pemula, apa yang kita lakukan, terutama jika idealisme kita berlawanan dengan tren yang sedang in-innya nih Pak, yang lagi ada gitu. Nah, saya yang tidak masuk di tren ini. Artinya bukan masuk di tren. Saya punya sifat yang tadi saya bilang, saya ikut owner. Owner maunya gimana sih? Budaya apa yang dia mau pakai? Bangunan apa yang dia mau inginkan? Kalau rumah ya, kalau yang kecil. Nah, kalau owner yang pemerintahan kan kita tahu, garis-garis pemerintahannya kita tahu lah. Kita bisa bikin konsep budaya Indonesia begini segala macam, tapi dibarengin dengan budaya modern seperti itu. Ya idealisme kita juga pasti arsitek itu punya idealisme. Wah, gue pengen bangunannya seperti ini. Tapi kan ini kita kerja, bukan kerja bakti ya, tapi kita kerja di mana ada pemberi tugas. Nah, pemberi tugas inginkan sesuatu yang dia maksud untuk dibuat oleh yang saya berikan tugas pada arsitek. Nah, kita di bawahnya owner. Idealisme kita mungkin kita bisa masukin sedikit. Mungkin nanti di pintu, mungkin nanti di atap, mungkin nanti di mana-mana kita bisa masukin. Baru kita perkenalkan ke owner secara pelan-pelan gitu kan, secara
bicara atau presentasi. Mudah-mudahan dia bisa oke gitu kan. Tapi yang penting kita box-boxnya atau apa yang dia inginkan, kita dahulukan dia dulu. Baru kita nanti kita masukin. Kita kan punya teman-teman pasti si arsitek punya, kalau bikin kanopi gue maunya seperti ini. Kalau bikin pintu gue maunya seperti ini. Kalau bikin atap gue maunya seperti ini. Itu bisa banget. Menurut saya sih bisa. Tapi masuknya setelah keinginan owner kita bisa wujudkan dulu. Seperti itu. Kalau enggak kayak gini lah. Saya mau meminang seorang gadis. Sorry, saya ke situ juga. Saya harus rayu dia, saya harus dekati dia. Kalau bisa teman-teman tanya lah cowok, rumah makannya kalau bisa makan di rumah makan kelas 1 supaya dia senang terus gitu. Biarpun dompet kita mulai agak mulai berteriak sedikit, tapi ya itulah yang harus kita masukin dulu supaya kita dapat hatinya owner. Setelah itu baru kita masukin maksudnya kita, maksud sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa, kita harus begini, baru kita masukin. Kalau dia sudah senang sama kita, nah kalau dia belum senang terus kita masukin kita punya idealisme, ya inilah, nggak masuk lah. Kira-kira gitu Nadia. Gitu. Gak bisa ya Pak, kita memaksakan sesuatu juga ya Pak, kalau kita nggak melihat situasi. Ya, tapi kita bisa masuk. Apa yang kita punya idealisme bisa masuk pelan-pelan, tapi karena idealismenya owner masuk dulu. Kira-kira begitu. Nah, ya. Mengenai idealisme nih Pak, dari si owner, Bapak pernah nggak sih merasa kurang puas sama hasil desain Bapak yang telah Bapak buat nih, karena terlalu mengikuti kemauan si owner? Ya, ada penyesalan ada. Gitu, ada banget. Banyak gitu. Apalagi di Indonesia ini banyak banget. Itu tampak hotelnya harusnya kaca semua, karena sesuatu hal game nggak bisa buat kaca. Bisa nggak warnanya tetap biru kaca? Nggak bisa aja begini. Akhirnya kita bisa lihat, aduh, gitu. Mungkin orang bilang, oh udah bagus nih, tapi kitanya nggak pas seperti si teman kita tadi yang tanya, nggak pas gitu. Jadi aduh, nggak pas ini. Nyangkanya mungkin yang tahu hanya si arsitek. Itu nggak pas gitu ya, nggak sesuai dengan idealisme kita, karena nilai-nilai biaya nomor 1 pada saat sudah berjalan. Nah, apalagi pada saat-saat akhir, ownernya mulai ini nggak bisa, wah udah mulai itu. Nah, itu yang kita harus pinter-pinter menyikapi atau melihat juga proyek itu, supaya bukan hanya proyek dari yang kita nggak tahu aja, tapi dari awal sampai akhir kita harus tahu semua, sehingga kita bisa atur. Nanti Pak, jangan dihabisin di sini, interior belum nih Pak, kamarnya atau lobby itu nomor 1 Pak, dilihat misalnya di hotel, jangan habis itu lobbynya nggak ada apa-apa, kan gitu kita bisa bilang dari awal, gitu. Oh iya deh, gitu. Mahalnya nanti di sini, kan gitu bisa diatur lah begitu. Kira-kira seperti gitu Nadia. Oke. Ternyata banyak juga kecewanya ya Pak setelah menjadi profesional selama 11 tahun. Kurang lebih 11 tahun ya Pak? Tanya teman-teman semuanya nih, waduh. Pasti, apalagi yang tadi si Wijano bilang begitu, idealisme itu gimana? Waduh, hancur kita. Apalagi di negara Indonesia tercinta ini, kalau tidak ada aturan yang jelas. Apa mungkin karena sebenarnya arsitektur itu masih banyak yang penilaian subjektif, Pak. Jadi tidak terukur gitu. Jadi banyak sekali yang mengalahkan idealisme arsitek gitu. Apa karena itu ya, Pak? Iya. Bisa juga. Emang subjektif kita. Sesuatu yang bagus itu kan subjektif. Saya senang ngelihat ini, tapi belum tentu teman saya senang. Belum tentu si owner senang. Owner senang seperti ini, kita juga nggak senang. Misalnya, waduh, iya klasik modern, tapi si owner bawanya ke klasik banget. Saya nggak oke, gitu. Ada satu rumah di Kemang kita selesaikan, saya udah sketnya segala macamnya klasik modern, tapi istrinya bawa ini ke klasik banget jadinya. Tapi emang pada saat itu si kontraktor interiornya bagus banget, finishingnya bagus, semuanya bagus. Ya saya bilang
idealisme saya nggak masuk, tapi saya suka juga akhirnya karena pekerjaan finishingnya bagus banget gitu. Kira-kira begitu Nadia. Oke Pak. Ya ada yang bisa ya gitulah, kita harus ada yang kita di diri kita yang dikalahkan lah, harus ada. Nggak bisa semuanya masuk. Itu pada saat saya berpikir positif, apa yang mungkin saya kerjakan itu saya desain belum tentu bagus, ini lebih bagus. Gitu. Yang dia kerjain ini lebih bagus akhirnya buat nilai buat di bangunan yang saya kerjakan. Gitu. Saya terima kasih kepada dia. Ya, saya nggak berpikir seperti dia. Jadi harus ada kita juga harus jadi orang yang bijaksana juga gitu sebagai arsitek. Ini jadi sifat-sifat arsitek bukannya owner. Karena kan karena kan Bapak selaku benar-benar profesional arsitek banget Pak, jadi pasti lebih berasa gitu apa aja yang sudah dilewati. Nah, nih Pak, ada pertanyaan terakhir ya Pak nih kebetulan. Bagaimana kiat arsitek dalam menghadapi kebijakan owner yang open spec kepada kontraktor dan subkon pintu. Namun spek yang diajukan kontraktor dan subkon pintu ternyata bertentangan dengan spek arsitek. Nah, ini dia nih. Ternyata di bawah standarnya si arsitek nih ternyata gitu. Gimana tuh Pak? Itu yang tadi kita harus bisa mengeducate si owner. Salah satunya. Kalau nggak berhasil, ya sudah, tutup sudah. Itu jangan diutak-atik lagi, tapi kita coba mengedukasi si owner bahwa barang yang Bapak pilih dengan kontraktor pilih saat ini kita bisa bawa sama-sama itu. Atau desain yang seperti ini sama desain seperti ini berbeda loh Pak. Itu ini akan jadinya seperti ini, akan jadinya nanti seperti ini Pak. Dampaknya ke Bapak akan jadi seperti ini. Kita harus bilang dulu ke owner seperti itu, educate si owner. Karena owner nggak semua juga, punya pengetahuan lebih atau punya, ya begitulah. Nggak semua owner juga pintar, nggak semua owner juga baik, gitu kan? Nah, jadi kita harus pelan-pelan harus kasih tahu dia. Nah, makanya yang saya bilang dari awal kita harus jadi di owner tuh melihat kita jadi bukan jadi sebuah tukang doang gitu, bukan tukang. Tapi lihat kita jadi sebuah teman untuk berbicara, ini rumah gue mau jadi seperti ini, nanti gue titip lu ya, gitu. Nah untuk ke situ kan kita bisa cerita ke dia. Nah saya, mungkin teman-teman tadi, salah satu yang nanya tuh tahu juga, si arsitek nih harus banyak jalan-jalan, harus banyak punya kamera, bukan banyak tapi punya kamera, punya catatan, yang dimana dia punya pengalaman banyak sekali harus. Detil-detil tuh harus banyak sekali. Sehingga dia tahu pedestrian tuh harus seperti ini, habis ketemu jalannya seperti ini, kenapa terjadi pertemuan seperti ini, mungkin karena air, karena apa, segala macam, si arsitek harus belajar itu. Mungkin belajarnya bukan di Indonesia, mungkin di Singapura, mungkin di Hong Kong, mungkin di tempat lain di Amerika. Nah jalan-jalannya si arsitek tuh harus ke situ kira-kira, sehingga pada saat owner tanya kita punya jawaban yang komplit, karena punya pengalaman yang komplit juga gitu. Nah saya kalahnya udah berapa tahun ini nggak pernah jalan-jalan lagi nih karena kondisi properti juga ambruk seperti ini. Iya benar banget itu Pak. Jadi sekarang, kayak kamu milih baju, ya kamu lihat dulu majalah-majalah yang lain, majalah begini-begini, baru kamu pilih, kan gitu kira-kira. Atau kasih petunjuk ke ibu, ke saudara, yang ini yang bagus nih, ini begini-begini, kamu kira-kira sebegitu Nadia. Paling sekarang kita bisa, ya, paling kita sekarang bisa street view ya Pak ya di Google Maps ya Pak. Iya, ya, mau nggak mau emang satu-satunya itu ya. Kan kita nggak bisa detail. Nah, satu kantor saya ajak pergi si arsitek junior ini untuk melihat seperti ini loh handrailnya di public area, di rumah dalam sebuah hotel, seperti ini loh suasananya. Kenapa dibikin seperti ini oleh si arsitek atau interior design? Saya harus kasih tahu seperti ini loh kemauan si arsitek sama interior.
Ya, seperti itulah kira-kira. Setiap orang punya pengalaman, punya jawaban atas semua yang dia kerjakan. Nah, itu namanya baru kita bisa educate si owner. Owner bilang, wah, gini-gini dia tahu banyak juga nih. Ya, itu nilainya di situ kira-kira. Ya. Jadi salah satu cara untuk menghadapi owner yang agak rese nih ketika kita udah kasih spek nih brand A, B, Hmm, C, tiba-tiba dia sendiri hmm, inisiatif nih ngasih ide. Nah, dengan hmm, pengetahuan hmm. kita bisa mengeduket mereka ya Pak ya, untuk Nah, ini kira-kira loh, begitu. kita udah arahin ke sini, udah stop, case Hmm, close gitu. Nggak usah hmm. tambah Kenapa lagi. kita pilih ini? Karena ini Pak. Gitu. Tapi Bapak mau pilih itu terserah Bapak. Silakan aja. Nanti kalau ada tamu, ada apa gitu datang, lo kok gini sih? Ya, saya serahin sama Bapak. Resiko tanggung sendiri ya Pak. Oke, nih Kan Pak. kita udah pilihin. Oke, Ya, kalau ini harus interior design, arsitek, ini orang paling jago di situ. Dan orang punya pengalaman paling jago di perencanaan itu. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Harus kita punya prinsip seperti itu. Kalau nggak, jatuh kita. Gitu. Kira-kira gitu. oke, nih Pak, ternyata masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Pak Ragil, Pak Agustinus Hmm. katanya. Apakah ada sertifikasi arsitek dan itu tuh ada jenjang karirnya nggak sih sebenarnya Pak? Ada. SKA kan, kita bilang maksudnya Pak Ragil kan. Ya, ada itu. Nah, jenjangnya itu saya belum tahu di undang-undang nanti seperti apa. Tapi saya punya pengalaman, ada teman saya jadi dikerja di operator hotel ternama. Dia cerita di Thailand, Jim, gampang saya cari arsitek, nggak sesulit di Indonesia. Loh, kenapa? Kenapa? Kamu bilang di Indonesia sulit. Kalau di Thailand udah ada tuh namanya arsitek hotel. Saya tinggal pilih di antara ini. Ini yang bintang berapa, ini bintang ini gitu. Terus yang bikin kantor, yang bikin ini, yang profesi profesional yang kita udah tahu lah dan kita bisa buka karya-karyanya. Jadi gampang dia mencarinya karena di IAI ada barang itu. Nah, dia gitu. Nah, tapi kalau di kita pada saat itu udah lama sekali, bukan sekarang ya. Saya cerita bukan sekarang. Saya cerita udah lama sekali ini, udah 10 atau 20 tahun lalu lah gitu. Di Indonesia sulit, Jim. Gue mau cari siapa? Yang ngerjain hotel bintang 4 gue ini siapa? Yang di ini, yang begini. Standarnya standar seperti ini. Siapa? Gitu. Dia yang bicara seperti itu. Gitu. Itu kira-kira Ragil. Hmm. Jadi ini hanya buka 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 kita punya ini aja kepala kita bahwa apa tadi pertanyaannya saya jadi lupa cerita ke sana. Pertanyaannya tadi itu sertifikasi arsitek dan jenjang karirnya Ya, gitu. ya, itu harus penting banget sertifikasi arsitek. Nanti kita masuk dalam pada peraturan sudah berlaku semua, mati kita nggak ada sertifikasi. Kita harus tahu bahwa kita profesional. Kita sudah profesional di A, profesional di kan ada beberapa jenjang tuh di sertifikasi. Ada yang ada beberapa lah. Gitu. Saya nggak terlalu hafal semuanya. Penting itu, Ragil. Dan kita harus ada di situ. Kalau enggak, pada saatnya nanti, nah udah sekarang aja udah begitu. Sampai udah masuk di pemerintahan ini, tender-tender pemerintahan, ada semuanya. Ada ini, ada SSKA, ada ini, dan nomor berapa, segala macam, komplit. Biarpun pemeriksaannya cuma fotokopi gitu misalnya. Panggil si ini. Tapi sudah ke situ semuanya. Oke. Oke, semoga pertanyaannya Pak Ragil terjawab. Nah, ini mungkin ada beberapa kalimat nih yang bisa mungkin di-quote gitu ya dari Pak Jimmy malam hari ini, kalau boleh saya berikan. Jadi, faktor budaya itu mempengaruhi kebiasaan si owner. Jadi kita perlu mengetahui nih kebutuhannya apa, sehingga dibutuhkanlah sebuah kuesioner itu ya Pak di awal pada saat kita sebelum memulai itu proyeknya.
berjalan gitu. Terus juga kita harus memberi perhatian-perhatian kecil. Terus juga pada saat berjalan kita juga harus tetap mengedukasi owner nih gitu, karena untuk menaikkan kelas si arsitek tadi supaya tidak dianggap semata-mata hanya cuman tukang aja gitu kan. Jadi agar tetap sesuai dengan jalurnya gitu. Dan makanya dibutuhkan ketegasan seorang arsitek untuk kenyamanan bersama sehingga proyek bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Thank you Nadia. Mungkin ada lagi yang masih mau Bapak tambahkan sebelum kita mau mengakhiri nih Pak sesi perbincangan kita untuk bincang buat sahabat Kenari yang masih join bersama kita sekarang 72 orang loh Pak. Wah, luar biasa. Jadi jangan takut jadi arsitek, menurut saya sih. Pekerjaan kita makin lama makin banyak dan makin oke. Apalagi kalau masa pandemi seperti ini. Pandemi ini menguntungkan sekali buat kita arsitek profesional. Kenapa? Nah, kalau nanti kontrak dengan owner, kalau undang-undang sudah ada, itu bukan hanya kontrak semacam cuman kita sama si owner saja, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini dan kita udah online, kita bisa online dengan pajak, kita bisa online dengan accounting, gitu. Dia nolong kita, dan kalau owner ada apa-apa dengan kita, dia tidak bayar, owner akan tahu sendiri karena sudah ada undang-undangnya. Gitu. Kita dibayar karena ada kita bayar orang pajak, kita bayar accounting, kita bayar daftar-daftar kita bayar macam-macam ini, jadi jelas. Gitu. Ini menguntungkan sebenarnya masa-masa seperti ini. Kita pakai digital semua. Mau nggak mau kita masuk situ semua, gitu. Jangan bisa tektok lah, gitu, ke teman-teman. Atau kalau nanti kita udah pakai si teman-teman juga di kayak kemarin Nadia udah bikin pola-pola ini dari supplier, kita bisa langsung kasih owner punya pegangan, gitu dari digital, dia bisa tuh besok-besok tahu-tahu dia lupa, dia buka sendiri, oh iya ini bagus ya, kayak gitu kan menguntungkan buat kita sebenarnya. Tapi kita tetap dalam budaya Indonesia, dalam budaya yang harus kita tetap pelihara. Arsitek budaya Indonesia ini harus kita pelihara, karena arsitek ini memimpin dan memelihara budaya. Ada beberapa teman saya arsitek bilangnya gitu, saya juga kaget, oh ya benar juga ya. Arsitek itu Jim memimpin dan memelihara budaya. Jadi apa yang kita kerjakan belum tentu itu repeat, jadi berulang-ulang, belum tentu. Karena bisa aja terjadi sesuatu yang berbeda lagi. Karena kreativitas teman-teman arsitek ini. Saya nggak tahu nanti mungkin tipe rumah besok kayak apa. Karena masa pandemi seperti ini sekarang ini. Tidak harus ada pokoknya banyak kreativitas yang masih bisa digali. Kira-kira gitu, Nadia. Jangan takut lah. Tuh, buat teman-teman sahabat Kenari, jangan takut untuk menjadi seorang arsitek, gitu. Iya. Nah, oke. Sebentar. Oh, oke. Berarti nih Pak, dari tim Kenari ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ini satu pertanyaan terakhir. Nah, Bapak mungkin boleh pilih deh nih dari Bapak deh yang pilih dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di floor. Ya, silakan Pak. Nih ada Bu C Sore, ada Bu Irma Lasari, ada dari N4 Vice. Nah, silakan Pak Jimmy. Saya nggak lihat nih. Nadia bacain deh. Oke, coba ya saya bacain yang mana ya? Nah, saya bacain yang paling terakhir nih Pak. Nah, berarti di kondisi pandemi seperti ini, prospeknya untuk proyek tetap bagus atau gimana ya Pak? Itu susah bener saya bilang bagus, sama gue dihujat sama teman-teman semua nih. Aduh. Iya emang karena pandemi ini semua juga si owner bukan nggak punya duit, dia tahan. Jadi karena perputaran barang dia juga nggak sebagus yang dulu. Ya kita nggak punya hubungan
Yang baik lagi mungkin bukan tidak baik, bukan tidak baik, tapi hubungan dagang dengan ini terputus dengan Singapura, dengan beberapa negara, sehingga barang-barang itu nggak ada. Ini owner nggak bisa jual beli barang. Dia duitnya dari mana? Nah, apa yang ada di kantongnya dia, ya dia pertahankan itu. Nggak serta-merta dia belanjakan semua. Kan gitu. Nah, mau nggak mau, properti juga menurun sekali. Tanya aja teman-teman deh, sangat menurun sekali. Gitu. Makanya tadi yang saya bilang, bisa dibayar, owner bisa terus terang gitu. Gue supaya bisa hidup, Jip, orang bayar gue setengah. Nah, sekarang gue bayar lu juga setengah. Nah, kayak gitu kan terjadi seperti itu. Gitu. Saya juga ketawa sebenarnya, ketawa banget. Kok jadi begini sih? Tapi itu terjadi, gitu, seperti itu. Nah, kita mau nggak mau nomor satu di sini sekarang kesehatan. Jadi bukan ya akhirnya kita dapatnya beberapa teman, benar juga, saya juga seperti itu, dapat proyek kecil-kecil lah. Yang penting bisa bawa pulang, nggak bicara beli berlian lagi, cuman beli nasi bungkus supaya bisa bawa pulang nasi bungkus. Seperti itu kira-kira lah teman-teman semuanya. Klien mungkin kalau dia punya ada kayak kemarin saya ngobrol dengan namanya Mas Iwan, dia berbeda, jualan arsitektur dia berbeda, pendekatan dengan owner dia juga berbeda, sehingga sampai sekarang dia masih punya proyek, tapi proyek dia nggak seperti proyek lu, Jim, gitu. Lu bisa 10 dalam setahun, tapi gue cuma 1-2, karena proyek gue berkepanjangan, gitu, proyek-proyek pemerintah misalnya gitu, berkepanjangan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kira-kira begitu. Nah dia dekat banget sama owner, dan nggak pernah dikibulin owner, nggak pernah di fee-nya dibatasin owner, nggak pernah, karena dia dekat sekali. Karena tanpa dia nanti ini nggak jalan semua, misalnya proyek ini, misalnya gitu. Ya saya pikir kita harus bicara kesehatan dulu, bro siapa ini nggak bisa namanya juga iya Pak, agak susah juga sih. N4. Jadi kayak kemarin mau survei ke puncak, gara-gara PPKM ini nggak jadi kita. Ya sudah, mau bilang apa? Jadi ya seperti itulah. Ya mau nggak mau kita kencangkan ikat pinggang lah, kira-kira begitu. Ya. Oke, kalau kayak gitu Pak, tuh buat teman-teman gak usah sedih, karena kita sama-sama harus menjaga kesehatan duluan, yang paling penting gitu ya Pak. Nah, sekaligus saya juga mau menginformasikan kalau mulai besok pemerintah resmi menerapkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Bahkan tadi barusan saya dikirim WhatsApp kalau ternyata jam 00 perbatasan dari Jakarta dan daerah sekitar itu udah mulai ditutup tuh Pak. Nah, jadi untuk sahabat Kenari dianjurkan sekali untuk tetap di rumah aja untuk menekan pertambahan kasus COVID-19 ini. Jadi yang mau ngopi ditahan dulu. Namun sahabat Kenari tidak perlu khawatir karena apabila kalian membutuhkan konsultasi atau pemesanan produk-produk Kenari Jaya, kalian bisa tetap menghubungi kami secara online melalui telepon atau WhatsApp customer service kami di 0812 8567 atau di 0819 0506 7171. Nah, ini dia nomor teleponnya. Jadi buat teman-teman di take note, nomor teleponnya saya ulang ya Pak ya, sebentar. Di 0812 8567 7070 atau 0819 0506 7171. Ya. Oke. Dan satu lagi nih Pak, informasi yang tidak kalah penting untuk sahabat Kenari dan juga untuk Pak Jimmy nih, karena kita Kenari Jaya juga bekerja sama dengan HDII atau Himpunan Desain Interior Indonesia untuk mengadakan Handle Design Competition atau sayembara handle nih Pak, yang diselenggarakan
hingga tanggal 31 Juli. Jadi pendaftarannya ditunggu sampai 31 Juli 2021. Kompetisi ini dibuka untuk 3 kategori, yaitu kategori profesional, mahasiswa, dan umum, dengan total hadiah hingga 120 juta rupiah. Bagi sahabat Kenari yang berminat, iya, ayo ikut Pak makanya. Bisa langsung membaca atau mengunduh tor kompetisi di website di www.awards.kenarijaya.biz. Nah, kurang lebih seperti itu ya Pak. Untuk handle-nya ini dia. Nah, ini salah satu posternya nih Pak. Jadi kalau misalkan belum mau info, bisa tanya saya langsung juga boleh. Atau tadi Pak di websitenya. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara nih, di ujung acara Bincang Kenari yang ke-41 nih episodenya Pak. Terima kasih untuk Pak Jimmy yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bincang Kenari malam hari ini. Ya. Terima kasih. Salam buat arsitek-arsitek yang lain. Sebelum diakhiri nih Pak, saya mau menginformasikan kalau Kenari Jaya juga ada grup Facebook dengan nama Kenari Jaya Academy yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok arsitek, interior design, developer, dan tukang. Jadi jika sahabat Kenari salah satu dari orang berkecimpung di bidang tersebut, silakan bergabung di grup Facebook Kenari Jaya Academy, di mana kalian akan mendapatkan banyak sekali info menarik yang up to date dan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, langsung aja klik di link yang ada di bio Instagram Kenari Jaya. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita malam hari ini. Mohon maaf Pak bila ada salah-salah kata dan sahabat Kenari juga. Nantikan bincang Kenari selanjutnya dengan narasumber dan tema yang tidak kalah menariknya. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa.